Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Tibyan, dan minggu kemarin kita sudah masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu adab-adab seorang guru pengajar Al-Quran, juga adab-adab seorang murid yang belajar Al-Quran. Dan kemarin kita juga sudah membahas bahwa yang pertama yang harus diperhatikan adalah keikhlasan dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan pembahasannya dengan fil i'rad an i'radid dunya. Bagaimana ketika seseorang itu mencari ilmu, terutama Al-Quran, tapi dia mencari ilmu itu untuk kepentingan dunianya. Kepentingan dunianya. Apa kata beliau? Wa yanbaghi alla yaqsud bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya. Dan dianjurkan ya. Kalau dianjurkan ini maksudnya lebih baik, tidak berniat untuk mencari ilmu itu kepentingannya untuk kepentingan dunia. Min malin, terutama misalkan ilmu itu hanya dimanfaatkan untuk mencari harta. Ya, ilmu itu hanya dimanfaatkan untuk mencari harta. Auriyasatin, atau ilmu yang dia miliki itu hanya untuk mencari kepemimpinan. Bagi sekarang kan banyak pemimpin-pemimpin kita itu gelarnya macam keritopi, tapi kalau disuruh baca Quran nyangkut. Nah itu contohnya, kata Imam Nawawi. Ini di zaman beliau sudah diwanti-wanti, ya. Aujahin, atau dia mencari ilmu itu hanya untuk mencari kedudukan supaya dihormati, walaupun ya pada dasarnya walaupun untuk tidak dihormati sudah dihormati dia. Karena Allah itu menyebutkan dalam lisan Rasulullah, ya, innallaha yarfa'u aqwamin bihadzal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat, kata Rasulullah, suatu kaum ketika kaum itu berpegang dengan Al-Quran. Tidak usah minta, Allah angkat dengan sendirinya. Ya, Allah angkat dengan sendirinya. Au irtifa' ala aqranihi, atau dia mencari ilmu itu hanya untuk mencari kedudukan di antara saudara-saudaranya yang lain. Ya, mencari kedudukan di antara saudaranya yang lain. Au sana'in dan nas, pujian-pujian manusia dan lain-lain sebagainya. Nah, ini perkataan Imam Nawawi. Lebih baik jangan mencari ilmu untuk itu. Walaupun pada dasarnya ketika kita memiliki ilmu dan ketika kita mempunyai ilmu, sesuatu yang tadi yang disebutkan itu akan datang sendiri. Ya, datang sendiri itu. Tapi jangan itu tujuan awal, gitu loh.
Ya, jangan itu tujuan awal. Makanya di sini Imam Nawawi menyebutkan lebih baik. Beliau tidak menyebutkan berdosa. Jangan kalau udah ini kalau kita nyebut-nyebut misalkan ini yang gelar-gelar tinggi ini berdosa wae. Nah, hati-hati ini aku kena oke masalahnya. Ya, aku kena masalahnya. Seperti itu. Dan ini ya perkataan Pak Kiai pimpinan dulu. Jangan menggunakan gelar itu untuk mencari manfaat. Tapi jadikan gelar itu apa manfaatnya untuk orang banyak. Nah, itu dia. Sama bentuknya. Tapi nanti hasilnya berbeda. Gitu loh ya. Hasilnya berbeda. Dan nilainya pun di hadapan Allah akan berbeda. Itu kata pimpinan dulu. Ya. Dan ini perkataan Imam Nawawi selaras, gitu ya. Kemudian apa kata beliau? Wala yushinul muqri iqra'uhu bi tam'in fi rifqin yahsul lahu min ba'di man yaqra' alaihi. Dan salah satu adab guru itu adalah ketika ada seseorang membaca atau mencari ilmu dengan dia, kemudian guru itu mencari mencari sesuatu yang lain dari murid tersebut. Ya. Mencari sesuatu yang lain dari murid tersebut. Sawa'un kana arif mal, seperti misalkan mengharapkan harta dari murid itu. Ya. Mengharapkan harta dari murid tersebut. Au khidmatan wa in qalla, ataupun mencari khidmah. Khidmah itu bantuan. Ya, khidmah itu bantuan. Dia mengajarkan ini supaya ada orang yang membantu dia dalam melakukan sesuatu hal. Nah, ini tidak pantas untuk seorang guru seperti itu. Ya, tidak pantas untuk seorang guru seperti itu. Walau kana ala suratil hadiyah, walaupun bentuknya bentuk hadiah. Makanya Nabi bilang ya, ulama-ulama itu sangat merinci sekali. Hadiah itu boleh. Udah Nabi bilang, hadiah itu boleh. Tapi ketika kita mengajar niatnya untuk mendapatkan hadiah, nah itu beda pula ceritanya. Ya, beda pula ceritanya. Walaula qira'atahu alaihi lamma ahdaha ilaihi. Dan kalau misalkan murid itu tidak membaca dengan kita, tidak belajar dengan kita, kita merasa kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari murid itu. Nah, ini guru itu jangan seperti itu mentalnya. Ya. Bukan berarti yuk, misalkan ada orang yang membuka kursus-kursus, guru-guru yang mengajar TPA misalkan ada iuran, nah bukan berarti haram. Paham ya? Paham maksudku nih? Jadi jangan sampai kita menerjemahkan ini dengan haram berarti. Imam Nawawi sendiri, ini kitab Imam Nawawi kan? Nah, Imam Nawawi sendiri menyebutkan di kitab yang lain, di Kitabul Azkar. Apa kata beliau? Jawaz akhdhi, boleh mengambil al-ujrah, boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Quran dia. Itu kata Imam Nawawi, boleh. Ya. Jadi dibolehkannya bukan berarti dia itu menjual ayat-ayat Allah. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, bukan. Ya. Bahkan sahabat ketika itu ada seorang raja. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang raja ketika itu terkena bisa ular. Ya, raja ini melarang sahabat untuk masuk ke wilayah dia. Ketika itu terkena bisa ular. Kemudian ketika para sahabat ini tidak diizinkan masuk, mendengar raja itu terkena bisa ular, mereka langsung menawarkan diri, aku bisa mengobatinya. Tengok mental sahabat ini. Langsung mereka bisa untuk mengobati raja tersebut. Modalnya cuman Al-Fatihah.
Nah, itulah modelnya cuman surat Al-Fatihah. Ya. Dibacakan surat Al-Fatihah, tapi para sahabat ini meminta syarat. Apa syaratnya? Kalau raja itu sembuh, kami minta 2 kambing. Ya, artinya dia meminta upah kan? HP nyuruh Ika dan nyuruh kami masuk. Ya, nah sekarang raja Ika kena bisa ular, kami bisa mengobatinya dengan syarat kalau dia sembuh, kami minta 2 kambing. Ya, maka ketika itu para sahabat berselisih. Nah, makanya selisih itu terjadi di sahabat. Ya, selisih terjadi di zaman sahabat. Apalagi HP lo made. Ya, macam mana nak mengecek ini sahih tak Rasul nyebut macam ini? Tak ada. Mereka ketika itu berselisih pendapat. Jangan sampai kita membaca Al-Quran kemudian kita meminta upah. Karena minta upah 2 kambing tadi. Ya, tapi tetap dibacakan Al-Quran. Sembuh ternyata raja itu. Hanya modalnya Al-Fatihah. Ya, sembuh. Kemudian ketika pulang mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kami ini ngambil upah berupa 2 kambing ketika kami membacakan ayat-ayat Al-Quran, ruqyah syariah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya upah yang terbaik itu adalah upah dari jeripayahmu membacakan ayat-ayat Allah. Nah itu. Ini perkataan Rasulullah ya. Upah yang terbaik itu adalah upah ketika engkau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Maka dari hadis ini jumhur ulama menyatakan bahwa boleh seseorang itu meminta upah ketika dia mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bolehnya jangan dilebih-lebihkan. Ya, misalkan kelak setiap kali menentukan satu hukum 50.000, ini kan lah berlebihan nih. Mabok uge macam ini. Benar tak? Ya, menentukan satu hukum 50.000, 2 hukum 100.000. Ini kan kacau. Ya. Tapi kalau misalkan dia itu mukasabahnya cuman itu, mukasabah ini artinya dia mencari nafkah untuk itu. Ya. Hanya melalui pengajaran dia dengan Al-Qur'an itu. Ya. Maka boleh untuk diberikan. Bahkan di sini ya, Imam Nawawi berdalil dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan balasan dunia, maka kami akan memberikannya kepada dia. "Wa ma lahu fil akhirati min nasib." Maka dia tidak akan mempunyai nasib di hari akhirat. Ayat ini turun kepada mereka-mereka yang melakukan perang, ghazwah. Orang yang perang itu dia akan mendapatkan yang namanya ghodimah, harta rampasan perang. 1/5-nya untuk Rasulullah. Nah, 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang membutuhkan, maka diambil dari harta itu nantinya. Ya, maka diambil dari harta tersebut. Nah, itu yang disebut dengan baitul mal. Ya, baitul mal. Harta yang digunakan untuk kepentingan umat-umat muslim. Nah, termasuk di dalamnya nanti para hufaz Rasulullah SAW. Ya, para kutab, orang-orang yang menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu nanti diberikan dari uang situ. Nah, sekarang ada tak uang itu? Tidak ada. Uang itu tidak ada sekarang. Harta yang berbentuk baitul mal itu tidak ada sekarang. Maka siapa yang akan mempertanggungjawabkannya? Kita sudah bahas di bab sebelumnya. Wajibnya menghormati ahli Quran. Kita sudah lewat bab itu. Bagaimana caranya kita menghormati dia? Orang-orang yang membacakan Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang telah memberikan waktunya dengan Al-Quran. Ya, bagaimana cara kita menghormatinya? Penghargaan kita kepada dia apa? Makanya ada kaidah di sini. Menghargai orang yang membaca Al-Quran itu wajib, tapi jangan pernah meminta dihargai ketika kita membaca Al-Quran. Nah, itu kaidahnya. Ya.
Menghargai orang yang membaca Al-Quran itu atau menghafal Al-Quran itu wajib, tapi jangan pernah kita meminta harga, karena harga yang tertinggi itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misalkan kalau guru TPA misalkan ada iurannya 50.000, itu halal, tidak jadi masalah. Ya. Bahkan itu terlalu kecil ketika misalkan anak-anak kita itu lebih banyak terdidik oleh TV sekarang. Benar tidak? Ya. Lebih banyak terdidik oleh TV, asarnya lebih besar. Lebih banyak terdidik oleh HP mereka. Lebih banyak daripada alif bata yang diajarkan oleh guru-guru ngaji mereka. Nah itu. Coba cek boy. Mereka kan guru ngaji ya. Setengah hari misalkan ngaji ya, dari jam 12 sampai jam 3. Di rumahnya dari maghrib sampai isya nonton TV. Banyak mana asarnya? Agak banyak TV asarnya. Nah orang-orang yang ngisi TV itu subhanallah duit dah. Dibayar dengan harga yang mahal. Benar enggak? Ya, bahkan ada film-film nih yang terbaru ini. Ya. Film apa namanya? My Flag apa namanya? Benderaku. Ya, dibentur-bentur pula. Ya. Apa namanya? Nasionalisme dengan terorisme dibentur pula. Di sisi lain sekarang Rasulullah SAW ini sedang dihina, dibuat kartunnya di Prancis sana. Kita ini tidak tahu yang mana yang lebih penting, yang mana yang penting, mana yang tidak penting sama sekali, tidak tahu. Ya, itulah kadang-kadang kita ini tidak jelas. Ya, jadi ketika misalkan pengajar-pengajar Al-Quran seperti di TPA misalkan ya, ada iuran di situ, maka itu halal. Ya, apalagi seperti pondok pesantren misalkan. Ya, seperti pondok pesantren yang kegiatannya 24 jam. Bahkan kata Pak Kiai dulunya itu, ya, uang ini untuk kita, dari kita, dan penggunaannya juga apa namanya? Untuk kita bersama. Dari kita untuk kita, kata Pak Kiai dulunya. Ya, makan kita di situ juga, memberi makan guru juga lewat situ, dan kegiatannya pun 24 jam. Ya. Maka itu uang yang halal. Jangan kalau kita memakai dalil yang ini. Pondok pesantren ini mencari dalil Al-Quran, tidak. Menjual ayat-ayat Al-Quran, tidak seperti itu. Ya. Cuman ada sisi sayangnya juga kadang-kadang ketika misalkan, ya, yang banyak merusak sekarang itu malah pendidikan-pendidikan yang tidak baik. Itu yang dijual murah sekarang. Kalau pendidikan-pendidikan yang baik ini kadang-kadang agak dijual mahal, gitu ya. Makanya sekarang untuk mendapatkan beasiswa misalkan ya, itu sangat sulit sekali. Apalagi beasiswa ke Madinah misalkan. Ya. Sulit. Tapi di sisi lain misalkan perekrutan itu untuk merusak agama itu sangat banyak. Ya, itu sangat disayangkan. Tapi qadarullah lah. Dikarenakan Al-Quran pun menyebutkan kan, kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia maka akan nyasar dia. Ya. Jadi ini adab yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah mengajarkan juga, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha wa ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang ingin diberikan balasan di dunia, maka kami berikan di dunia balasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berperang itu hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang, ya hanya itu yang akan dia dapatkan. Barang siapa yang berhijrah karena perempuan, ya hanya perempuan yang dia dapatkan. Barang siapa yang membaca Al-Quran hanya untuk meminta kedudukan, ya kedudukan itu yang dia dapatkan. Ya. Dan kami berikan itu sesuai dengan takaran yang kami inginkan saja. Dan tidak ada balasan bagi mereka untuk di akhirat sana. Nah ini, ya, ini kata Imam An-Nawawi. Wa an Abi Hurairah, dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man ta'allama mimma yanbaghi bihi wajhallah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, terutama ilmu agama ya, dia mempelajarinya tidak dikarenakan Allah Subhanahu wa taala,
la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Dia belajar itu hanya untuk mencari kepentingan dunia dia saja. Tidak ada yang merubah dirinya dari kepentingan akhirat. Paham ya? Contoh misalkan, contoh mudahnya saja, ya, memasang gelar haji. Ada orang itu ngotot nak masang gelar haji supaya dia itu mendapatkan tempat yang istimewa di masyarakat dia. Ya, yang dipasang jangan tersinggung nih, saudaraku. Yang dipasang jangan tersinggung. Aku hanya memberi contoh baik. Yang ngotot, misalkan dipasang itu. Kalau ada dipasang tidak ada menghargai aku kah? Kulah hudai haji jauh-jauh, misalkan ya. Ada orang yang seperti itu, gitu loh. Tapi casing luarnya, dalamnya tidak ada yang berubah. Lidah dia seperti itu juga, perbuatan dia dengan teman-temannya seperti itu juga, sholatnya di masjid kadang-kadang banyak uzurnya juga, ya, tidak ada perubahannya, hanya cuman perubah gelarnya itu saja. Ada yang seperti itu bentuknya, ada kebalikannya, ya, dia menggunakan gelar tersebut, tapi dia rubah juga pola semuanya, dia merasa malu dengan gelar itu. Berat gelar ini, bahaya nih kalau gelar ini tidak ada dipertanggungjawabkan. Jadi dia berusaha untuk merubah. Ada pula yang macam ini. Ya. Ada pula orang itu yang tidak mau dipasang sama sekali. Malu aku masang ini. Dia merasa itu akhlak dia belum cukup untuk menyandang gelar itu. Ya. Maka yang paling jelek yang mana kira-kira? Yang paling jelek yang tadi, yang ngotot nak masang tapi tidak ada berubah sama sekali. Ini yang paling jelek. Ya, makanya dia, kata Rasulullah SAW, melakukan ilmu itu, melakukan pelajaran itu hanya untuk mencari tempat kedudukan di dunia. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga, kata Rasulullah. Ini ancamannya ya. Dalam hadis yang lain, man talabal ilm liyumari bihis sufaha, barang siapa yang mempelajari ilmu hanya untuk mengolok-olok orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu diolok-oloknya, dakwah danak tapi ngolok-nak. Nah ini, ya, dia tidak memberikan uzur kepada orang. Kalau dia harus diberi uzur, orang lain tidak ada diberi uzur. Ini dari hangat-hangat adil nih kadang-kadang, ya, kurang adil orang yang macam ini. Kalau kita pun ingin diberi uzur, kita juga harus memberi uzur kepada orang lain. Itu teorinya. Makanya di sini Rasulullah, barang siapa yang mencari ilmu hanya untuk mengolok-ngolok orang yang bodoh, au yukathir bihil ulama, atau untuk mendebat-debat alim. Ya, hobi dia membuat perdebatan, HP menang, dia yang disebut ulama misalkan. Ya. Ini juga membingungkan orang awam ini kadang-kadang. Ini yang membingungkan orang awam. Ya. Apa ya? Perdebatan itu di medsos, tidak ada manfaat sama sekali. Ketemu. Habis ketemu undang semua jamaah banyak-banyak. Siarkan secara langsung. Ya, itu baru mencari maslahat. Tapi kalau balas-balas apa namanya? Dalilnya punya masing-masing. Yang bingung siapa? Orang awam yang bingung. Ya. Orang awam yang bingung. Orang yang tidak pernah belajar sama sekali yang bingung. Yang kadang-kadang sholat pun Al-Fatihah pun lupa. Ya, itu yang bingung itu. Jadi kira-kira memberi maslahat atau memberi mafsadat kira-kira kalau ketika orang-orang yang punya ilmu ini yang seperti ini. Mereka mempelajari ilmu itu untuk yukathir bihil ulama, hanya untuk berdebat saja. Ya, hanya untuk berdebat saja. Au yasrifu bihi wujuhun nas ilaihi, atau dia itu mencari ilmu hanya untuk wajah-wajah manusia itu berpaling kepada dia. Semakin banyak pengikutnya semakin bangga, misalkan. Tapi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di pengikutnya tidak berani untuk diingkari. Makanya sekarang kan nahyul mungkar ini sangat-sangat berdosa sepertinya zaman kita gini. Orang yang melakukan nahi mungkar itu kayaknya melakukan dosa besar.
terutama mungkar-mungkar yang sepakat, zina dibuka, itu ya. Kini kan handang zina, tempat ade, ya dah. Bahkan halal pula mengkuningok-ningok. Dan kalau diteliti-teliti tahu dak pejabat, tahu kayak, tahu, ya. Nah orang yang mengingkari itu kadang-kadang disebut apa ya? Keras geli, beragamanya terlalu ekstrim. Padahal ancamannya dalam Al-Quran itu orang yang berzina itu apa ya? Dirajam, ya. Dan ini tidak mencari ilmu itu hanya untuk mencari orang-orang yang wajahnya kepada dia, supaya orang paling banyak ngikutnya, ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah orang-orang mencari ilmu seperti ini duduknya di api neraka. Makanya ada kaidah yang menyebutkan bahwasanya ketika kita mengajarkan ilmu itu tidak usah mikir banyak atau sedikit pengikutnya, tapi carilah cara yang terbaik dalam mendakwahkannya. Itu caranya, ya. Kalau kita hanya ingin mencari yang paling banyak untuk diikuti, maka kita muka konser. Kultum 7 menit sudah konser. Kultum mengheningkan cipta baik pas kultum itu. Udah konser tuh kelak langsung ini boleh joget-joget boleh, ya dah. Itu kalau kita hanya ingin mencari banyaknya. Tapi kalau kita ingin mencari barokahnya, maka jalanilah jalan-jalan yang sudah Allah mudahkan, jalan-jalan yang Allah sudah halalkan, ya dah. Hasilnya di belakang, ngikut hasilnya. Terserah hasil itu macam mana, kan seperti itu, ya. Jadi ini dalam riwayat Imam Tirmizi, min riwayat Ka'ab bin Malik qala adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang mencari ilmu hanya untuk itu semua, ya, maka dia masukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Faslun fi mahdhurati niyati at-ta'lim. Mahdhurat artinya sesuatu yang harus dijauhkan dalam mengajar, ya, dalam mengajar. Apa kata Imam Nawawi? Sesuatu yang harus dihindari ketika mengajar. Wal yahzar kullal hazar min qasdihi at-taktsir bi kathratil mushtaghilina alaihi. Nah, ini kata Imam Nawawi, dilanjutkan oleh Imam Nawawi. Hati-hatilah kalian, ya, hati-hatilah kalian dan jauhilah niat-niat ketika mengajar itu at-taktsir bi kathrati al-mushtaghilina alaihi. Jangan sampai niatnya itu hanya untuk mencari banyak murid, kata Imam Nawawi. Jangan hanya mencari banyak murid. Wal mukhtalifina ilaihi, dan banyaknya orang itu mengikut dia. Semakin banyak orang ikut kita itu, tanggung jawab kita semakin berat. Nah itu dia, tanggung jawab kita. Macam mana kalau yang dari banyak itu nyebut, aku belajarnya dari Syekh Fulan misalkan, aku belajarnya dari Ustadz Fulan, tahu-tahu dia memahaminya dengan pemahaman yang salah. Benar kan? Nah itu, semakin banyak murid kita, semakin banyak orang yang belajar dengan kita, tanggung jawab kita itu semakin berat. Maka jangan salah niat. Kalau niatnya itu hanya untuk mencari banyak, ya, hanya untuk mencari banyak, maka di belakangnya itu semakin berat tanggung jawabnya. Tapi kalau dia itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah break lah. Ya. Allah itu akan memberikan kepercayaan kepada kita. Hari ini hiko yang belajar, esok pagi insya Allah ada boleh. Nah itu kata Imam Nawawi. Tapi jangan salah langkah dulu. Langkah yang pertama, jangan sampai mencari murid yang banyak dulu, ya, itu. Wal yahzar, kemudian jauhilah sifat min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi. Jauhilah sifat guru-guru yang misalkan
orang tersebut, guru ini dia benci kalau ada sebagian muridnya belajarkan orang lain. Nah ini kacau nih. Oh, hati-hati kata Imam Nawawi. Kalau misalkan kita benci, misalkan ada kawan kita, sebagian saudara-saudara kita yang ngikut kajian di tempat lain, yang belajar ilmu di tempat lain, kita benci misalkan. Nah ini penyakit ini. Ya, ini penyakit kata Imam Nawawi. Karena kenapa? Karena ilmu itu luas. Ilmu itu luas. Fakultas sekarang banyak fakultas sekarang. Untuk agama Islam saja ya, ada fakultas akidah, ada fakultas tarbiyah, ada fakultas syariat. Fakultas syariat dibelah dua boleh. Ya. Ada ahwal syakhsiyah, mempelajari tentang keadaan rumah tangga. Ada yang hukum jual beli, banyak sekali di situ cabang-cabang keilmuannya. Makanya ketika cabang keilmuan itu sangat banyak, jangan sampai kita itu mempersempit yang luas ini. Gitu loh ya. Jangan sampai yang mempersempit yang luas ini. Ana sendiri ya, kalau kuliah belajar akidah nih. Takhusus aku. Fakultas aku. Jurusannya lebih banyak ke akidah, tapi yang ku ajar sekarang kitab adab kan? Yang ku ajar sekarang. Ya. Jadi seperti itu. Jangan mempersempit sesuatu yang luas. Ya. Misalkan orang itu istilahnya sudah mempelajari kitab-kitab adab, dia mempelajari kitab yang lain misalkan. Tapi tidak ada di sekitar kita, dia belajarkan yang lain. Tidak jadi masalah, jangan nuwe-nuwe gile bencinya. Kan seperti itu. Sudah ditanbih, diperingatkan oleh Imam Nawawi. Ya. Bagaimana dengan misalkan perkataan-perkataan jangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah, benar tak? Benar ini. Bid'ahnya yang sepakat. Hati-hati ya. Mana buku kemarin? Buku kemarin mana? Buku yang kemarin. Yang kau berikan aku ada tak? Gak ada di situ. Tidak ya. Jangan mempelajari ilmu dengan ahlul bid'ah, sahih. Kalau bid'ahnya itu muttafaq. Ya. Ngajar nangkep jin misalkan. Cara nangkep jin, baca ini dan ini, kemudian tarik ke lihara, pasukkan ke dalam botol. Nah, ini kan kacau. Ya, jangan diikuti yang seperti ini. Jangan duduk dengan mereka. Ya. Nah, ini. Tapi kalau misalkan bid'ahnya mukhtalaf. Bid'ah mukhtalaf itu tahu ya? Perkaranya bid'ah tapi memang di dalamnya mukhtalaf. Kunut misalkan. Sebagian menyebutkan bid'ah, sebagian tidak. Mukhtalafun fihi. Jangan kita cuma mengumpulkan orang-orang yang yang meyakini kunut bid'ah baik, yang tidak meyakini kunut bid'ah jangan dekat kami misalkan. Nah, ini kan kacau juga ujung-ujungnya. Ya. Di sini juga memerlukan ilmu, gitu loh. Membedakan mana yang bid'ah muttafaq itu, mana yang mukhtalaf. Ya, mana yang mukhtalaf, yang berbeda. Ya. Perlu ilmu juga. Dan kalau kita mendapatkan perbedaan di situ, kita teliti lagi. Kalau memang kita itu thalibul ilmi, kalau memang kita itu pencari ilmu, kita teliti lagi sumber. Ini orang ini kalau benar melakukan ini dari mana sumbernya? Kita cari lagi. Yang ini yang menyebutkan seperti ini dari mana sumber? Kita cari lagi. Kalau memang kita itu menuntut ilmu. Ya. Cuman kadang-kadang kita ini tidak ada penuntut ilmu kadang-kadang. Ya, cuman nelan mentak-mentak. Ya, ini. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Nah, ini kata Imam Nawawi, salah satu contoh muallim yang jahil. Yang tidak enak orang itu belajar dengan orang lain, hanya neken dia bae belajarnya. Ini salah kata Imam Nawawi. Ya. Wa hiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi. Dan ini salah satu bentuk yang jelas niat dia salah dalam mengajar. Ya. Niat dia salah dalam mengajar. Dan rusaknya tujuan dia dalam mengajar, bal hiya hujjatun qati'atun ala adamati iradatihi bi ta'limihi wajh Allah. Tetapi
cara dia seperti itu menandakan dia itu mengajar dan menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law aradallahu bi ta'limihi, dan kalau orang itu betul-betul ingin mempelajari ataupun mengajar dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, lamma karaha dzalik, maka dia tidak akan pernah benci. Ya. Kita ini tidak ada benci kalau ada kawan kita itu belajar ke tempat yang lain misalkan. Kalau memang dia untuk mencari ilmu, apalagi yang dibahas adalah kitab fikih misalkan. Apalagi yang dibahas itu kitab-kitab fadhail amal, sifat-sifat fadhail amal misalkan ya. Yang sedikit berbeda itu ditambal ataupun disamakan. Ya. Kalau ada cara ya, tidak ada cara ya udah tahu ngapain lah. Silahkan kah dengan pendapat kah, aku dengan pendapatku, kan macam itu caranya. Ya. Lamma karaha dzalik, maka dia tidak akan benci yang seperti itu. Bal qala li nafsihi, maka dia akan berkata kepada dirinya sendiri, ana aradtu ta'ah bi ta'limihi. Aku mengajar ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hasaltu, dan aku telah melakukannya. Waqad qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadatil ilm, maka ketika ada orang yang ingin membaca kitab kepada selain diriku, maka dia sesungguhnya membutuhkan ilmu yang baru, benar gitu loh ya, dia membutuhkan ilmu yang baru. Fala ataba alaihi, maka jangan pernah kita mencelaknya, jangan kita itu rusak hubungan dengan dia. Waqad ruwina fi musnad Imam al-Mujma' ala hifzihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi. Kami meriwayatkan dari seorang musnid. Musnid ini yang mengumpulkan hadis ya dengan sanad-sanadnya. Berat kan? Mengumpulkan hadis dengan sanad-sanadnya. Kami belajar dari beliau, apa kata beliau? An Ali. Nah, beliau berkata, Ali pernah meriwayatkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ya hamlatal ilm, wahai penuntut ilmu, wahai orang-orang yang mempelajari ilmu, i'malu bihi, amalkanlah ilmu yang telah kalian pelajari. Fa innamal alim man amila bima alima. Sesungguhnya orang itu disebut alim ketika dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Ya. Jangan kelak di sini sunnah, di sini ahlul bid'ah. Misalkan ya, sunnahnya misalkan hanya dalam bab pakaian, dalam bab mulut bid'ah bae. Paham maksudku? Pakaiannya sunnah, tapi mulut musbil. Banyak style aneh ini. Ini salah, ini salah, ini salah. Dia tidak ketingok dengan kesalahan dia. Maksudku? Ya. Ini celananya sunnah, mulutnya bid'ah ini. Ya, maksudku? Paham-paham nih. Kemudian kerjakanlah apa yang sudah dipelajari. Ya. Kerjakan apa yang sudah dipelajari. Wa wafiq amalihi bi ilmihi. Kemudian sesuaikan ilmu yang telah dipelajari dengan amalan yang kita kerjakan. Wa sayakunu aqwam. Nah ini ya, maka akan ada suatu kaum, kata Ali bin Abi Thalib, yahmilul ilm. Ada suatu kaum yang membawa ilmu ini, membawa ilmu agama ini, tetapi ilmu agamanya itu tidak sampai ke tenggorokannya, tidak naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu hanya sampai di tenggorokannya saja. Ya. Yukhalif amalahum ilmihim. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Mereka berselisih antara ilmu dengan amalnya. Wa tukhalif sariratuhum alaniyatuhum. Kemudian ketika sendiri berbeda, ketika di tempat ramai berbeda. Nah, ini ya. Wa yajlisuna halqan yubahi ba'duhum ba'dha. Kemudian dia duduk di majelis ilmu itu hanya untuk membangga-banggakan diri kepada orang yang tidak diduduk. Paham ya? Ini kebanyakan orang yang nyari ilmu setengah-setengah. Gitu loh. Nyari ilmu yang setengah-setengah, tidak ada langsung terjun ke kitab. Ketika dia duduk setengah itu, dia merasa besar. Kalau dia ngerasa orang-orang yang tidak ada duduk, kemana kan
Dak ada ikut ini. Yang dia lama ini dak ketengok muka. Ya. Paham ya? Nah ini. Duduk di majelis ilmu itu hanya untuk yubahi. Berbangga-bangga dengan orang yang dak ada duduk di situ. Ya. Padahal di sisi lain orang itu juga belajar mungkin di rumahnya. Belajarnya dari awal beli abata sajib. Ya dak? Belajar dari awal beli rukun salat itu apa? Ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita duduk itu hanya untuk membangga-banggakan diri. Hudai mencari ilmu kalau nongkrong di tempat-tempat ini. Kami hudai kajian. Mana kata tadi? Dak deh. Pakai hungkok di sini. Nongkrong di tempat orang kopi kan kacau. Ini yang berkacau dunia ini. Ya. Artinya ketika dia taklim untuk membanggakan diri di tempat orang ramai tadi, aku baru hudai ikut taklim gitu loh. Kak kemana tadi? Dak ada nengok. Nah, ini. Ya. Jadi kalau hudai ikut taklim tuh, Allah catat dulu, pasang di kepala, ajarkan orang-orang terdekat, dosa nunui gili. Ini nge-up. Ya. Nge-up dosa nunui gili. Kemudian hatta annar rajul la yaghdab. Kemudian seorang laki-laki ini dia marah ala jalisihi. Seorang laki-laki dia marah kepada temannya. An yajlis ila ghairihi wa yada'ahu. Ternyata ada kawan ini yang tadi tidak ada ikut majelis, yang si fulan ini ikut, kawan ini di majelis yang lain dia benci. Apa karena ada ikut majelis yang aku tadi? Ini benci nih. Ya. Jadi kita misalkan ada kawan kita di sini, tidak ada ketingok muka, dia ada di majelis yang lain, kita benci dengan dia. Itu penyakit di kita berarti. Ya. Tidak usah nunggu gila ngumpul umat banyak-banyak kan. Kalau dia belajar di tempat yang lain agak salah, terserah. Yang penting dia nyari ilmu. Ya, jangan wegile kita benci dengan orang itu. Terserah dia nak nyari ilmu di mana ya. Ya. Yang penting kita duduk karena Allah Subhanahu wa taala, kita ngajar karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang dipentingkan. Ya. Wa yada'uhu. Kemudian disebabkan dia marah karena temannya ini duduk di majelis yang lain, ditinggalkannya, dijauhinya. Nah, ini bukan kayak golongan aku nih, lain ini. Dijauhinya. Ya. Ini di zaman siapa ini? Di zaman Imam Nawawi. Riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Berarti kasus lama ini. Kalau ada pelajar yang baru macam itu langsung ini apa namanya? Langsung muka-muka jalan sendiri. Lain kan majelis. Tidak dihamaikan aku. Ya dah. Nah ini. Ini orang lama tapi baru lahir. Ya, gaya lama, pelajar yang lama tapi baru lahir pulih. Baru orang-orang yang baru belajar, tidak ada terjun ke dalam. Ya, jadi jangan kita macam itu. Kalau ada yang belajar di tempat lain, alhamdulillah. Apa yang dibahas Al-Quran, alhamdulillah. Bahasa Arab yang dibahas, alhamdulillah. Gitu loh. Ya. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Ulaika la tas'udu a'malahum fi majalisihim tilka ilallah. Maka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, ya, hanya untuk membangga-banggakan diri tadi, kemudian menjauhi saudaranya yang duduk di majelis yang lain, maka majelis dia itu tidak akan pernah diangkat pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ya. Ini dari Imam Ad-Darimi. Dan terakhir, waqad shahha 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini perkataan Imam Syafi'i. Wadattu an hadza al-khalq ta'allamu hadza al-ilm yakni ilmuhu wa kutubuhu wa an la yansub ilayya harfun min. Aku bahagia, aku bangga kata Imam Syafi'i ketika ada orang yang mempelajari ilmu ini. Ilmu ini maksudnya ilmu agama yang diambil dari kitab-kitab beliau. Dia bangga, dia bahagia. Ngapain? Karena ketika memang itu betul-betul ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dapat pahala. Dia bahagia. Kata Imam Syafi'i. Ya, wa alla yansub ilayya. Kemudian jangan sampai dia itu nyebut bahwasanya ilmu ini dari Imam Syafi'i. Boleh ya. Tawaduknya Imam Syafi'i itu ketika dia alim seperti itu, dia malah takut orang itu nyebut ilmu ini dari Syafi'i. Jangan sampai orang nyebut macam itu. Karena ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini adabnya Syafi'i.
Dia bangga orang itu mempelajari ilmu ini, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terutama dari kitab-kitab beliau. Dia bangga karena dia mendapatkan pahala, tapi dia takut ketika orang itu menasabkan ilmunya ke Syafi'i. Gitu loh. Dia takut jangan sampai tanggung jawab itu semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang awam itu lebih aman menasabkan perkataan ke Syafi'i kan daripada perkataan kita masing-masing, kan macam itu. Ya. Jadi ini salah satu mahzurat kata Imam Nawawi, mahzurat sesuatu yang harus dihindari ketika kita mempelajari ilmu, terutama penghafal Al-Qur'an ya. Allahu alam, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut di majelis yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.